jumpa lagi dengan Matius Talk Podcast Matius. Kita sudah memasuki podcast yang kedua. Tentu dengan tema yang berbeda. Kita bisa lihat ada Merry Christmas. Tentu kita punya bintang tamu yang luar biasa. Bintang tamu yang pasti disayangin sama umat paroki Bintaro. Siapa dia? Siapa ya kira-kira ya? Tetap stay tune di podcast Matius Talk sampai dengan selesai. Pasti banyak hal yang menarik yang bisa kita tahu. Yuk kita siap. Selamat datang Romo tercinta. Terima kasih Mbak Indah, Romo Mas Andreas Fendi. Sutio SE. Salam sehat untuk Salam kita semua. sehat. Wah, luar biasa, kita podcast kita kedatangan Romo Tamu yang tidak diundang. jauh. Tamu yang tidak usah diundang tapi dicolek aja suruh Udah masuk. datang ke sini Mbak Indah ya. Iya. Langsung diajak aja, ditarik. Iya. Ayo Mo, jadi tamu yang kedua nih. Betul, itu istimewa ya Mas Wendy Iya ya. dong. Dan saya luar biasa selalu ditemani Mas Wendy nih untuk dengan bintang tamu. Makanya kan yang terima luar kasih biasa. kan teman-teman mau meluangkan waktu ngobrol yang tidak jelas tetapi ada artinya. Iya, betul Romo, betul. Yang nggak jelas tapi ada maknanya. Iya, banyak hal penting di dalamnya tapi dikupas dengan santai. Santai dan tidak jelas. Nanti dijelaskan mau di bawah mau ada tulisannya dijelaskan. Wah, luar biasa nih Romo. Aktivitas yang kemarin ya, yang bulan lalu Iya, nih, yang luar biasa. Saya September, Oktober, November agak padat merayap Mbak Indah. Iya. Kegiatan gereja kita juga kegiatan menggalang dana, kurang lebih itu toh. Iya, Obrolan betul. kita Betul. selama 3 bulan terakhir ini kita. Iya, betul Romo. Dan tapi khususnya saya mau ini loh, mau angkat topik. Saya salut banget sama Romo sepanjang bulan November itu. semangatnya luar Merendahkan diri biasa. Luar biasa Mo. Iya. Kitanya yang jadi umat mah malu ya. Segala hormat Aduh, untuk gitu Romo kan. Tio. Tapi semuanya itu ujung-ujungnya adalah kebersamaan ya, Fen ya. Kalau saya flashback ke belakang kan jeripaya itu adalah jeripaya kita bersama. Iya. Betul. Makanya hasilnya cukup memuaskan. Betul. Bukan hanya 1-2 pribadi yang bekerja, tetapi atas nama umat paroki Bintaro, bahkan dekanat, bahkan teman-teman strada, bahkan Ricci. Artinya kebersamaan itu yang saya utamakan. Ya, itu betul. nilai plusnya di situ. Ide siapa Mo? Ngajak kayak sekolah Ricci, ngajak strada. Pasti Romo. ide yang muncul pada saat itu adalah bagaimana ini adalah gerakan bersama ya. Iya. Lalu juga kebetulan kan Ricci sama Strada kan bagian wilayah secara teritorial kan wilayah paroki Bintaro toh. Iya. Alangkah indahnya, alangkah ngetopnya kalau mereka juga kita libatkan dalam pelayanan menggereja. Luar biasa. Gitu, itu. Benar. Makanya semuanya adalah kebersamaan kita. Iya. Itu aja. Ini Romo Sutio kan dapat 2,8 ya Maya. Bukan Romo Sutio. Iya maksudnya Paroki Bintaro. Bintaro. Jangan salah loh, nanti jadi gosip tau. Romo Setio kaya ya, gitu kan. Jadi gosip tau, jadi gosip. Berkat soalnya saya Pingsan berkat kalau saya dedikasi. Romo Sutio Dawan itu pingsan. Kita waktu Komsos, waktu HUT paroki ke-39 juga nggak beda jauh Mo. Kita Oke. juga dapat 2,9 Mo. Iya, Iya. kita kan jualan tumbler, Tumbler. jualan tote bag ya. Cuman kita 2,9 juta. Nah, kalau beda kalau Pada November, waktunya nanti akan Beda lebih nol. dari itu, Fen. beda nolnya 3 Mo. Ngaruhnya banyak ya. Cuma Yang kalau penting belakang jangan doang. dinilai angka, Fen ya, Mbak Iya. Indah ya. Betul, betul. Apapun yang disumbangkan banyak orang untuk paroki kita syukuri.
Dan Ya. itu saya kira kan tanda perhatian mereka untuk kita. Betul. Iya. Dan Bahwa kita bekerja ya, Iya. ya, bahwa kita bekerja ya. Kalau kita nggak bekerja, mungkin akan lain hasilnya seperti itu. Iya, keterlibatannya ya umat, betul. keterlibatan Itu umat yang harus ya, digarisbawahi, penting Mbak, ya. ya. Dan banyak juga Dari adik-adik, dari teman-teman remaja, Iya. uma-opa, baik dari paroki Bintaro sampai beberapa umat yang ikut OKS, saya kira kita semua tahu. Iya. Berkata bahkan yang udah lebih dulu ya mau yang nanti nggak bisa menikmati gedung karena Betul, sudah betul, berpulang. betul, betul. Mereka pun juga Kita begitu ucapkan besar terima kasih kepada kontribusinya. mereka. Iya, Iya, betul. hebat. Nah, Mo, kan padat tuh ya Romo, selain kemarin ya kita cari dana dan sebagainya, kegiatan Romo tuh kan penuh banget gitu ya. Nggak stres tuh Mo? Makanya Apa yang membuat tetap semangat gitu loh? Mestinya kan ada ya, capek deh gitu kan ya. Saya tahu yang tetap membuat semangat itu ada dua. apa itu, Wen? Russo dan normal. Normal. Oh iya Mo. Itulah kekasih saya yang siap menyambut saya. Entah saya pulang dari kunjungan lingkungan atau dari mana, itu adalah sahabat sejati namanya Russo dan Normal. Makanya kan di picture saya kan dia Nah, ya. itu Dua dia. sejoli. Itu yang mau saya tanyakan. Kenapa bukan gambarnya Romo atau gambarnya Romo dengan umat misalnya? Tapi kalau Romo dengan umat pasti nggak muat ya. Nggak ada alasan khusus sih. Alasannya bahwa kok saya sahabat yang sejati, salah satunya adalah peliharaan ya. Iya. Ya. Iya, betul. Dia yang setia untuk menanti dan setia untuk menghibur. Iya. Salah satunya adalah dua peliharaan. Betul. Lah, Sahabat sejati itu Mbak Ida. bedanya kita dengan Romo gitu Mas Wendy iya. ya kan. Yang setia di rumah itu yang bukain pintu kan ya. Nah, ini kan enggak. Yang menggonggong ini, yang menggonggong yang kupat kapit. Buntutnya kupat kapit. Romo waktu cuti tahun lalu itu bener ya Mo? Kan saya dengar bawa naik motor bawa siapa sih Mo? Bawa Enggak, Russo? 2 tahun yang lalu bawa Covid, Mas. Bawa Covid ya? Itu bener mau naik motor bawa Covid? Mobil, pakai Oh, mobil. pakai mobil. Saya dengar soal pakai motor. Ya ampun, pakai motor mobil, bawa. pakai mobil. Pakai Oke, mobil. oke. Iya, luar biasa. Tapi lebih dari itu, keseharian saya memang kebetulan saya diberi kepercayaan oleh umat untuk menjadi pastor paroki, ya memang suka tidak suka adalah bagaimana mengawal perjalanan paroki ya Mbak ya. Ya. Bahwa tugasnya itu mewartakan, menguduskan, menggembalakan, tapi bagi saya adalah mempertanggungjawabkan pelayanan ini sebaik-baiknya. Saya tidak bisa memungkiri bahwa pelayanan kami para pastor Dewan Paroki Harian itu memuaskan semua orang, kan nggak mungkin. Ya mungkin. Tapi ya, bahwa betul. intinya supaya pelayanan di paroki kita, entah dari anak-anak, lintas sektoral, lingkungan, wilayah dan sebagainya, itu mudah-mudahan tidak menimbulkan kegaduhan. Gitu. Iya, Kalau betul, melayani di gereja membuat gaduh, kan apa artinya? Betul. Itu tanggung jawab pokok saya adalah mempertanggungjawabkan kepada Bapak Uskup. Ya, itu yang pokok dan memang tidak mudah ya. Tapi selama ini artinya dengan kebersamaan Dewan Paroki Harian, Dewan Pleno, Ketua Lingkungan, Ketua Wilayah, saya merasa ya, mungkin saya salah menilai, baik-baik saja sih. Ya. Tapi nggak tahu lah. Ini penilaian saya karena selama ini belum ada orang demo ya. Berarti belakangnya ada kata-katanya. Semoga. Ya, semoga. Tapi kan kenyataannya nggak ada orang Ya, demo. betul. Selama ini baik-baik saja dan penuh sukacita, Mo. Nah itu ya Mo, kan? saya yang ini Mbak Indah yang nggak pernah lupa pesan Romo waktu itu. Melayani dengan sukacita Iya, di betul, semuanya. Betul. Melayani harus dengan sukacita. Betul. Nanti kalau ada Iya. demo gimana Mo? Nggak apa-apa. Tapi intinya ya demo boleh sih didengarkan. Tapi harapannya adalah segala kekurangan dan kelebihan itu mempersatukan kita ya. Mempersatukan, membuat kita rukun dalam pelayanan. Kritik yang membangun sangat kita butuhkan. Betul. Tapi kalau kritik hanya sekedar cuap-cuap lalu tidak ambil bagian,
kayaknya tidak perlu didengarkan. Atau gimana? Atau gimana? Itu mungkin masalah lo dah gitu. Bukan masalah karena gue, saya seneng kalau ada lagu itu anjing kapilah apa? Anjing menggonggong kapilah berlalu itu kan itu ya. Bahwa saya harus menyaring, bahwa saya harus mendengarkan, bahwa saya harus siap untuk diajak ngobrol pasti ya. Karena saya dengan Pastor Fernando dipercaya menjadi penanggung jawab di sini. Kurang lebih itulah. Tapi intinya adalah karya kami adalah karya pelayanan Penny sama Mbak Indah ya. Dan pelayanan ini adalah kebersamaan. Betul. Tidak ada namanya pastor sentris atau DPH sentris, sudah nggak ada. Itu zaman baula. Zaman kita adalah semangat kebersamaan, sinergis, saling mengisi. Tapi semua harus dalam dinamika itu sendiri. Betul. Pastor Fernando juga ini kan orangnya suka ngelucu juga kan. Pastor Fernando fine, artinya 2 tahun hampir 1 tahun setengah menjadi warna ya. Iya. Dia menjadi warna dalam arti saya sebagai orang muda mungkin terlalu maju. Dia yang membuat garis ya, garis liturgi, garis aturan gereja. Kita harus menerima, ya, harus menerima. Dan itu masukan yang sangat berarti untuk saya pribadi. Tapi Romo nggak ini kan ya ini cuma tanya doang. Maksudnya nggak kan pastor kepalanya saya gitu nggak kan? Enggak. Dulu Pastor Fernando itu rektor saya waktu saya prater di Jogja. Artinya formator saya. Bahwa saya dulu prater harus mengikuti permainannya dia kan harus toh seorang prater toh ya. Kalau enggak saya dikeluarkan dari prater. Tapi ketika menjadi seorang imam, kita adalah satu level, satu kebersamaan, kolegalitas sebagai seorang imam. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Prinsip dasarnya itu. Kata Romo Luki tadi di novena satu tim dalam pelayanan. Betul. Nah ini Romo, terus ini kan jelang Natal nih udah mau Natal nih kita. Kegiatannya kayaknya banyak banget ya Mo ya. Kegiatan Natal menjelang Natal tuh loh. Mbak ya. Saya yang maaf ya Mo, saya yang komsos aja wes mumet ya. Penuh padat setiap hari. Betul. Apalagi Romo paroki malah. Iya. Tapi itulah salah satu ciri gereja atau paroki yang hidup memang harus seperti itu. Iya. Ya. Bahwa ada masa-masa tertentu padat, masa-masa tertentu tidak begitu ramai kita tahu ya. Tapi kalau Desember kan kita semua sudah digiring dalam suasana kemeriahan, suasana kegembiraan, suasana menyambut Sang Mesias. Maka kegiatan-kegiatan yang di paroki khususnya selain novena Natal 9 hari, ada pengakuan dosa untuk adik-adik kita Ricci, tapi juga pengakuan dosa untuk umat yang rindu untuk menerima sakramen tobat. Tapi prinsip dasarnya bagi saya adalah kepadatan atau ramainya pelayanan bulan Desember itu sesuatu yang lumrah bagi saya, yang lumrah. Ya. Tapi setelah pandemi itu ya Romo, terasa sekali loh. Saya soalnya ikut ya mau lihat pada bikin goa Natal yang mungkin dulu membuat juga, cuman tidak ada pernah yang lihat kan, karena kita nggak boleh hadir di situ. Itu dari wilayah 15. Wilayah 15 sekarang. Saya amati hampir 2 minggu ini mereka kerja keras ya dari anak-anak, orang tua. Betul. Saya kira itu bentuk konkret keterlibatan umat ya Mbak untuk menyemarakkan Natal tahun 2022 ini. Itu juga pohon Natal ya. Pohon Natal yang dari tanaman hidup dari si lingkungan hidup sama bir dong. Bir dong ikutan. Kita kerahkan. Komsos juga ikutan karena itu kan mau dilombakan di Kuskupan. Itu dilombakan di KAJ ya. Kita baru pertama kali ikut kayaknya Mas. Dulu kita buat tapi tidak ikut lombanya. Nah, yang sekarang ya luar biasa kita bisa kerahkan remajanya untuk
paling tidak kita membawa mereka untuk ikut merasakan sukacita Setuju. Natal. Jadi keterlibatan Semakin memberanikan melibatkan anak, mereka akan bangga Ya, menjadi betul. anak Katolik. Ya. Semakin dia dipinggirkan, ketika nanti mereka pergi ke tempat lain, mudah untuk goyang, Mbak. Betul. Maka ini menjadi kesadaran kita bersama ya, sebagai pastor, sebagai orang yang mungkin sudah berumur. Karena gereja adalah gereja anak muda saat ini, bukan muda 30 tahun lagi, mereka udah tua lagi. Betul. Muda saat ini loh ya. Jangan muda 5 tahun lagi, mereka sudah nggak muda lagi. Masa saya gini ya mau ngasih. Iya. Makanya Fendi bisa menjadi nanti pengganti saya. Nggak bisa mau, Oh, sudah iya. 3 anaknya. Gimana ya? Dibahas di Oh iya, podcast dong. Waduh. Ini mau saya satu pertanyaan, mau di tengah kepadatan bulan Desember masih bisa meluangkan waktu untuk hobi mau? Ya itu mau. Hobinya masih jalan. Saya tuh hobinya banyak ya. Salah satunya memang membaca ya. Kemarin saya beli 3 buku dari Romo Sindunata di Gramedia. Tentang perjalanan seorang bruder, perjalanan tokoh-tokoh Yesuit. Memang salah satu saya adalah membaca dan kadang-kadang ngeliping, tapi dengan tugas yang kadang-kadang kok saya itu lebih senang memperhatikan kebersihan gereja. Oh, iya. Ya, betul. Bahwa gereja kita itu masih perlu dibenahi terus-menerus, iya ya. Tapi paling tidak karena saya yang setiap hari melihat, tinggal dan ada di sini kan, hobi yang dulunya main bola, hobi yang dulunya lari, hobi yang dulunya berenang, ya harus kita kalahkan ya. Harus kita kalahkan, apalagi dengan usia saya toh, Ben. Lari keliling gereja. Dulu pernah aku. Oh, iya. Waktu Prater Teologan, zamannya Pastor Fernando di Jogja. Waktu itu kan usia saya 26, 27 toh, masih muda. Bisa lari 1,5 jam nggak berhenti. Wih. Maraton. Maraton. Ikut maraton gitu? Nggak, artinya maraton sendiri. Dan senang ya. 1,5 jam. Full, Keren. maksudnya Lari sedang. Wih. Minomartani sampai Minomartani, pokoknya sawah-sawah. Dan memang fit ya zaman dulu saya. Iya. Hobi. Sekarang juga fit lah. Sekarang harus dong mau keliling gereja. Sekarang Mo. fitnya karena perutnya dikit. Kenapa mau perutnya? Jadi susah ya mau Perutnya di depan. Kayak untuk lari seperti kurang lebih 23 tahun yang lalu kayaknya nggak mungkin. Oh iya. Ya dulu 1,5 jam, sekarang setengah jamnya aja mau. Iya, berat. Tapi saya bersyukur loh ya, waktu teologan di Jogja, hobi saya main bola, lari itu menghilangkan stres mungkin juga ya. Tapi sehat sih. Bagi saya lari 1,5 jam tanpa berhenti itu bagi saya sesuatu yang menjadi menjadi kenangan indah. Mengulangi lagi nggak mungkin sih. Mengulangi lagi nggak mungkin. Jangan dipaksa mau. Jadi cuma jadi kenangan ya. Jadi saya dulu ada teman saya Prater Agus, seminggu sekali itu kami lari. Dan memang kuat ya. Kuat 1,5 jam tanpa berhenti. Tapi nggak lari cepat ya, lari santai, tapi terus continue. Jadi bukan karena usia ya, Mo, karena perut ya. Perut sekarang faktornya banyak, Fen ya. Faktornya perut, usia, mungkin juga kemalasan, mungkin juga menyelimuti. Tapi mungkin kalau kita belajar dari Romo Manyis, ya. Saya dulu kuliah di Triarkara, Romo Manyis mungkin usianya hampir 60 loh ya. Tapi dia setiap hari dia lari. Ya, itu juga sampai sekarang Romo Manyis usianya di atas 86 tahun masih fit. Iya. Itu kan inspirasi menjaga kesehatan untuk kita semua sih. Iya. Kalau yang sekarang yang aman. Mancing sekarang yang aman mancing mau untuk menghilangkan saya stres. suka dengar Romo mancing itu hobi juga bukan? Mancing itu hobi plus melarikan dari paroki mungkin. Kepenatan ya. Kepenatan. Tapi memang dulu maniak mancing saya, Fen. Tapi sekarang saya harus membatasi sedapat mungkin sebulan sekali lah.
Oh. Kenapa? Kan Karena ya tugas. supaya nggak sering lari atau supaya Karena ya Kerjaannya saya banyak. lebih baik bekerja daripada untuk kesenangan pribadi sih. Itu artinya ke situ. Kok saya nggak Kalau saya hanya mengikuti kesenangan mah saya lebih baik terus mancing, tapi kan nanti umat protes lapor sama Kalau saya Mau nggak kemana nih nggak ada gitu. mana gitu. saya nggak bisa loh mau mancing yang 2 jam, sejam. Nggak usah sejam saya main. Jangan 15 menit kamu nggak jangan dapet ikut tuh udah. Aduh. menjadi candu nanti. Nggak ini mau saya Itu nggak sabar saya orang. seni membangun kesabaran, tetapi seni untuk diam diri itu salah satunya adalah mancing. Iya. Iya. Maka itu pesan Bisa plong. Oh, Kalau orang hobi loh ya. Iya, Iya. iya. Kalau orang nggak hobi memang jenuh. Iya. Kalau saya mancing sebentar gitu dan nengok cari yang digoreng aja deh. Ya, gitu. pasti Mbak Indah sama Mas Penny lebih baik mancing pakai kertas lah. Nah, Mancing pakai kertas. lebih mudah itu. Makanya pesan almarhum papa tuh, kamu itu orangnya nggak sabaran, maunya semua cepet-cepet. Iya. Sebelum meninggal itu pesan yang saya ingat. Emang saya nggak betah kok. Iya, suruh nunggu gitu ya. Tapi mungkin kalau hobi memang beda sih ya, Mo ya. Bukan, betul. Akan beda. Jadi mau berapa jam gitu juga bisa menikmati. Mancing gitu. bagi saya atau dengan Romo Kadek itu Romo Kadek kan juga sudah kecanduan tuh. Oh Udah senang dia udah ngajakin hobi. Artinya mancing itu 1 hari itu seakan-akan 1 jam. Tidak kenal panas, tidak kenal hujan, tidak kenal lapar. Terus itu kalau mancing tuh, Mo, hasil pancingannya? Kadang-kadang untuk karyawan, kadang-kadang kalau sedikit dimasak sendiri, dibagilah ya. Kalau dapat 1 ya kami masak untuk makan di komunitas. Oh gitu. Saya pikir kalau yang mancing Romo beda ya, setelah mancing diberkati terus dilepas lagi. Cinta kan, cinta dengan makhluk hidup maksudnya. Enggak ya. Ada. Kalau kecil dilepas lagi, Mbak. Oh, Kalau gitu besar ya? baru kita ambil. Itu prinsip orang mancing. Iya, masih kecil-kecil ya. Nah, Mo, ini tadi kan kita jelang Natal tuh ya, ada gua Natal, pohon Natal, novena, terus konser ya, sebelumnya konser ya berarti ya. Konser dulu, terus misa Natal di yang tanggal 24 ya. Oke, Romo. malam jam 6 sama jam 10. Iya. Terus ada misa Natal anak nih. Ini misa Natal anak itu selalu ditunggu-tunggu sebenarnya, apalagi setelah selesai Sekian tahun. setelah ya tidak pandemi lagi kan kita bisa berkumpul ya, walaupun mungkin dengan keterbatasan sih sebetulnya. Itu yang selalu dinanti sebenarnya ya, Mo ya, misa anak gitu kan. Anak-anak sederhana sih, bukan mungkin khotbahnya dia dengar sedikit-sedikit, tapi aku nanti pulang membawa sesuatu gitu. Betul. Maka baik, kita kan ada panitia menyediakan kandang Natal atau gua Natal lah bahasanya toh. Iya. Lalu di sana ada keluarga Nasaret, ada gembala, ada orang Majus. Siapa tahu dari umat kita, adik-adik atau bapak ibu yang mau mempersembahkan kado ya. Iya. Membawa kado di situ pas malam Natal atau Natal paginya. Lalu nanti apa yang dipersembahkan itu kan bisa dibagikan kepada adik-adik kita, mengapa tidak, Mbak ya? Oh iya, ada. Itu kan Romo. sesuatu yang bagus. Yang di itu Romo, yang di pohon Natal tanaman betul. itu ada sumbangan buku-buku majalah. Mungkin Ya, ada majalah, ada coklat, permen. Iya. Itu nanti dibagiin. Oh. Dan nanti buku-bukunya akan ditaruh di Bina Iman Anak dan Bina Iman Remaja. Siapa tahu ada yang gantungkan es krim gitu kan bagus juga, Mbak ya. Iya. Yang Kalau anak-anak siang kalau tinggal Iya, cupnya, Mo. kalau gantungkan tuh yang enak-enak untuk anak-anak, ya toh. Iya. Kalau anak-anak kan kesukaannya zaman sekarang kan mungkin yang bisa digantung coklat, Iya. buah, Iya, apalagi ya, Mainan. mainan, apalagi ya adik-adik kita suka yang es krim, Es krim. mungkin ya. Es krim nggak bisa digantung. Gantung lelen tinggal Artinya cupnya. semakin orang tua menyelami kesukaan anak lalu dipersembahkan pada keluarga Nasaret, wah nanti pasti anak senang. Iya. Entah kaos kaki,
entah kaos, entah sendal, mengapa tidak? Iya, Ya, betul. jangan hanya buku. Iya, betul. Ya, mungkin sendal yang cantik atau balon. Iya. Salah satu kado Natal gitu ya. ya. Jadi anak-anak itu Bervariasi. selalu menunggu kado Natal ya. Anak saya sudah segede itu tetap, tapi Tetap ya? udah ada catatannya, Ibu kadonya yang ini ya, harganya sekian gitu kan. Udah tahu ya kalau Udah tahu. sinterklasnya orang tuanya ya. Betul. Dan memang spirit Natal kan adalah memberi toh ya. Iya, Mo, Iya, betul. betul. Kristus lahir memberikan keselamatan, lalu sebagai ungkapan sembah bakti kita adalah memberikan sesuatu agar sesuatu itu dibagikan lagi. Iya. Ya toh ya. Iya. Misalnya di rumah ada baju yang bagus untuk anak nggak dipakai, mengapa tidak? Ya dibawa nanti dibagikan. Tapi jangan baju yang bekas, nggak mungkin lah ya, nggak mungkin. Iya, Pena, betul. sesuatu yang bagus. Iya. Itu spirit Natalnya kan itu Mbak ya, Iya. memberikan, semangat memberi. Iya, memberi. Betul, Untuk betul. nanti Romo. dibagi lagi Iya ya. dibagi lagi. Untuk nanti dibagi lagi. Sama seperti dulu pernah kejadian nih Romo, di lingkungan saya. Anaknya itu masih kecil, jadi tiap kali ada pertemuan sebelum Natal itu kan kita ada pertemuan. Dia selalu pegang-pegang pohon Natal di tempat saya. Betul. Saya tanya ibunya, iya tuh suka banget tuh Mbak gitu. Saya tanya, kamu pohon Natalnya ada? Nggak ada tante. Oke, besoknya kita kasih walaupun kecil, Iya. itu sukacitanya luar biasa gitu loh. Padahal nggak seberapa sebenarnya. harga Karena juga Natal itu kan bagi anak identik dengan hadiah Mbak Iya, ya. betul, Iya, betul. Pak. Mo. Bahwa itu bukan satu-satunya, tetapi jiwa seorang anak kan Natal itu hadiah. Hadiah, betul. Iya toh. Entah bentuknya apa, kita yang kreatif. Orang Iya. tua yang Biasa ini Mo, tulis surat ke Sinterklas. Sinterklas, Sinterklas. Santo Mau apa Claus. gitu. Itu kalau Santa Claus tuh Mo. Nah, ini kan dulu pernah ada kejadian kita tidak boleh menghadirkan Santa Claus di gereja. Jadi kalau perayaan boleh di luar, tapi di gereja nggak boleh. Sebenarnya gimana sih Mo kalau Santa Claus itu boleh nggak sih gitu loh? Atau itu bertentangan dengan gereja atau itu hanya Pernik kegiatan Natal tuh macam-macam Mbak ya. Iya, betul. Atau bahasanya dekorasi Natal atau segala kegiatan. Bahwa tradisi ada Santo Claus atau apa istilahnya Sinterklas itu kan hanya satu bagian ya dari bagian seluruh kegiatan besar Natal. Semangatnya dulu Santo Claus itu kan seorang uskup ya. Tinggalnya di daerah saat ini adalah di daerah kalau nggak salah adalah daerah Turki. Lalu ketika melihat keprihatinan di tengah masyarakatnya, dia berbagi, membawa makanan keliling kepada umat satu demi satu. Awalnya itu diadopsi ya. Diadopsi dalam perjalanan kebiasaan gereja, apalagi di negara dulu kan Eropa Timur, sekarang dibawa ke wilayah barat, misalnya Belanda, itu menjadi ikon bahwa Natal tanpa Santa Claus itu nggak Natal ya. Nah pertanyaan kita begitu, apakah tanpa Santa Claus kita nggak Natal? Kan tetap Natal toh ya. Nah ya. Bahwa bagaimana ini mendamaikan kadang-kadang situasi itu bagi saya harus ditemukan. Kalau Santa Claus misalnya di luar gereja mau berbagi, kita dandan. Intinya kan Natal memberi sukacita. Betul. Iya toh. Memberi sukacita bagi anak-anak. Ya kalau orang dewasa kan kita dengan sendirinya udah menangkap makna Natal toh ya. Tapi kalau seorang anak kan menangkap makna Natal kan harus dengan simbol-simbol itu. Iya, Betul. Sehingga tahun depan ada kerinduan lagi datang untuk menerima hadiah dan sebagainya. Kalau saya sih nggak alergi ya. Saya sih oke-oke saja. Apalagi kalau umat itu banyak hadiahnya, nanti Santa Claus-nya di luar ya, artinya di kanopi, meramaikan anak-anak. Mengapa tidak? Pertanyaannya ada hadiahnya nggak masalahnya, ya kan ya? Kalau Santa Claus-nya hanya dikasih dandanan tapi nggak ada hadiahnya, ayo. Namanya bukan Santa Claus Bang, patung aja tuh deh. Santa Claus
miskin. Ini Bapak Ibu yang mau menyumbang silakan hubungi Romo Tio. Siap. Atau Tapi mungkin- semangatnya itu ya. Ya, Ya. betul. Semangatnya bahwa budaya berkembang, cara untuk mengungkapkan juga berkembang ya. Masing-masing paroki ada yang tetap memakai, ada yang paroki yang tapi kan Ya. tergantung bagaimana menyikapinya Mbak ya. Betul, betul. Tapi intinya adalah Natal membawa kegembiraan. Ya. Jangan kegembiraan itu hilang dari anak-anak. Ya, Ya. Ya, toh? Setuju. Intinya kan itu. Ya. setuju, Mas, setuju. Jadi Kalau yang- orang tua kan kita sudah lah ya. Iya. Ya hidup kita sudah cukup lah ya, kita pernah ngalami masa kecil dulu lah. Iya, betul. Ini kemungkinan akan menjadi ide anak-anak kita Ya. ya. Tuh kata Romo ya, Natal adalah identik dengan hadiah. Beda. Wah, anakku udah siap tuh. Karena kemarin masih tawar-tawar nih. Kenapa yang harga mahal sih ya? Gitu kan. Itu jadi ide. Kata Romo tuh harus hadiah itu Ibu kali ya. Oke, Mo. Tentang ini Mo, tema Natal. Saya masih ya, tema Natal yang tahun ini nih Mo. Artinya apa sih Mo sebenarnya? Tema Natal tahun 2022 ini yang bertanggung jawab adalah pihak Konferensi Wali Gereja. Jadi Natal itu bergantian mengambil temanya. Jadi kalau tahun genap itu yang bertanggung jawab mengeluarkan surat gembala itu KWI. Kalau tahun ganjil itu yang mengeluarkan PGI, Persekutuan iya. Gereja Indonesia. Tahun 2022 ini temanya adalah mengambil dari teks Matius bab 2 ayat 12 dengan tema pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itu kan tema yang menarik ya. Ketika orang Majus mempersembahkan persembahan emas, kemenyan dan mur, mereka diingatkan oleh malaikat jangan kembali ke Yerusalem tetapi lewatlah jalan lain. Apa artinya? Apa artinya? Kok orang Majus nggak boleh kembali ke jalan yang lama? Kalau Mbak Indah menangkap apa pesannya? Mungkin gini Mo, kalau lewat jalan lain supaya tidak ya kan supaya Nggak ketemu meninggalkan Herodes. ya nggak ketemu Herodes kan. Dibunuh. Ntar ya itu yang ceritanya begitu ya Mo, tapi mengambil jalan lain mungkin jalan yang Dia nggak mau lewat jalan yang sama, lupa jalannya toh ya. kan. Bisa jadi toh ya. Iya. Dulu kan belum nggak ada petunjuk Google simbol-simbol. Map, ya kan. Kamu lewat jalan lain aja Ya, deh. pasti gitu. iya, saya kira iya ya. Suruh Iya. kembali ke jalan yang awal, mungkin dia tersesat juga ya Mas. Iya, iya betul. Zaman itu kan mungkin jalan juga Lihat bintang. naik bintang-bintang, belum ada jalan aspal, Iya. Belum ada petunjuk arah. petunjuk arah. Ya makanya itu lihat bintang aja petunjuknya. Lewatlah jalan lain, jalan di Maka situ udah malaikat ini ditutup, pintar juga gitu. ya, udah cerdas. Kalau kamu kembali pada jalan yang sama, pasti nggak bisa. Ya toh ya. Kamu mesti kesesat. Ya, gitu Jadi kan. karena itu mau. Saya dari tadi mikirin ternyata Enggak. tersesat. Tapi di balik itu mungkin ada maknanya pastilah ya. Maknanya adalah ketika orang Majus itu berjumpa dengan Sang Mesias, dia pun diperbarui hidupnya ya Mas ya. Perjumpaan itu kan mengubah hidup toh ya. Dan itu yang mau ditegaskan pesannya itu ya. Ketika seseorang berjumpa dengan apalagi Sang Penyelamat, Juru Selamat, itu kan mau meninggalkan jalan lama menuju jalan baru. Intinya kan situ tanya. Kalau orang merayakan Natal, tapi tanda petik apa ya, tidak ada pembaruan sedikit pun dalam hidup, ya sama. Pesan Natal nggak sampai. Maka pesan Natal pulanglah mereka melalui jalan lain, tujuannya juga ditawarkan kepada kita ya. Ketika Anda merayakan Natal, mengalami dan merasakan kegembiraan kehadiran Sang Juru Selamat, pelan-pelanlah mengubah jalan hidup ya. Misalnya saya mengubah jalan hidup saya yang malas misalnya ya mudah-mudahan setelah Natal malasnya berkurang. Ya, kalau misalnya saya setiap bulan mancing gitu ya, mudah-mudahan pelan-pelan ya. Ya, sebulan 2 kali.
Tambah dong. Tapi intinya adalah ada transformasi kehidupan. Ya. Jangan sampai Natal hanya lewat begitu saja. Tapi bagaimana harus menyapa sih ya bagi saya. Ya. Kalau ini kalau transformasinya Januari, Februari, Maret, pelan-pelan balik lagi. Ketemu Natal lagi. Natal ya itu ya. Ya terus digarap dan digarap. Hidup kita kan tidak selesai pada masa tertentu toh ya. Sebelum kematian mengambil kita masih proses untuk bertumbuh dan berkembang itu masih ada. Itu pesan yang pokok ya. Tapi bukan hanya pribadi yang diajak untuk mengambil jalan lain, tapi gereja juga diajak ya. Apa maksudnya? Kan dengan kepemimpinan Paus Fransiskus kan gebrakan-gebrakan baru memperbarui gereja secara institusi kan terus ya, iya, betul. Jadi bukan hanya sekedar pribadi berubah, gereja sebagai lembaga harus menangkap ya mau kemana sih iman kita ditawarkan kepada umat. Kalau paroki kita Bintaro tidak mau mencari jalan-jalan, ya pelan-pelan nanti umat kita lari ke San Mari, lari ke Ciputat, lari ke Blok B, lari ke MKK. Yang jadi malah lari ke tempat lain, ke tetangga lain. Jadi ini menjadi kesadaran kita ya, pastor paroki, dewan paroki harian, ketua lingkungan, ketua wilayah, koordinator wilayah yang memang diberi kesempatan untuk melayani saat ini harus jeli. Iya betul. Karena apa? Karena kami diingatkan oleh Bapak Kardinal, jangan takut salah. Jangan takut salah. Prinsip dasarnya itu ya. Jangan takut salah dulu. Lakukan kalau salah baru nanti kita evaluasi. Ya. Kalau salahnya 2, 3, 4 ya berarti itu nggak benar, bukan Roh Kudus itu ya. Ya tak ya? Ya betul kan ya. Kalau salah 2 kali itu ya oke lah, yuk kita poles ya. Tapi kalau salahnya itu kebangetan, itu berarti bukan gerak Roh Kudus. Ya tak ya? Bedakan ya. Harus berani melangkah dulu berani ya, melangkah, ya. Ya. Berani melangkah. Itu yang selalu diingatkan oleh Bapak Kardinal untuk kami para pastor. Jangan takut untuk memulai. Prinsip dasarnya itu dalam hidup menggereja. Nah, pertanyaannya apa? Siapa yang mau memulai itu kan itu ya? Diri sendiri dong. Masing-masing pribadi, kebersamaan, inisiatif dari bawah. Bukan zaman lagi sekarang dari terus atas bawah, nggak, bukan zamannya. Iya. Termasuk Kamsos dong. Iya. Makanya kan podcast ini kan awal yang baru, tetapi mudah-mudahan awet gitu loh Pen ya. Iya, harus awet loh Mas. Harus dong. Harus kita awet. Itu punya potensi umat kita dari adik-adik yang luar biasa. Ya, jadi jangan hangat-hangat ayam itu loh ya. Nanti udah 2 episode langsung bubar. Enggak lama apa artinya saya sebagai pastor itu ya? Nanti kita tapi udah terus tetap tetap mau. Nanti rencana nih ini saya bocorin aja deh. Habis dibilang ini. Nanti kita pecah 2 mau. Jadi waktu hostnya Mbak Endah akan membahas yang lebih ke tema keluarga dan ini saya ke tema yang santai, anak muda gitu. Banyak tema-tema anak muda itu sekarang kan banyak kita gali ya. Oke, OMK datang ke studio sini ngobrol nanti narasumbernya anak OMK, anak Ricci, Strada. Iya benar. Bagus, jangan hanya orang-orang yang seperti saya mau mati ini nggak boleh. Jangan dulu lah. Enggak, artinya jangan orang tua gitu loh ya. Gitu. Kita harus mengambil semua segmen. Iya. Segala usia. Kita banyak tokoh, banyak. Tapi jangan jatuh dalam, kalau menurut saya jangan sekedar tokoh ya, tapi orang yang mau datang ke sini ngobrol bareng. Betul. Itu intinya gitu ya. Menularkan iman, menularkan inisiatif hidup, mungkin menularkan gagasan ya.
Mengapa tidak? Atau menawarkan renungan. Mengapa tidak? Betul. Cocok. PR-nya banyak. Banyak. Gak apa-apa Mas Wendy, aku siap ada di belakang. Betul. Di belakang aja ya. Aku nanti siapkan kopi. Nah, cocok, harusnya memang ada kopi ya, mau ya. Ini properti doang apa ada isinya? Makanya ada isinya, cuma dimulai dalam nama Tuhan, harus diakhiri dalam nama Tuhan. Artinya kan nggak ada batas ya. Awal dan akhir itu nggak akan ada selesainya, Fen. Iya, betul. Itu. Ya. Jadi tantangan kalian. Ya. Siap Mo. Terima kasih. Saya masih banyak utang sebenarnya yang harus dikerjain, masih banyak banget Mo. Tapi itu kalau kita kembali pada tema semangat Natal dengan segala dekorasi yang ada, Mbak ya, intinya adalah membantu ya, membantu sarana bertumbuhnya iman. Seandainya memang tidak sempurna dibandingkan paroki lain, jangan merasa iman kita kecil ya. Betul. Tapi juga kita kalau seandainya dekorasi itu perlu ditambah, mengapa tidak itu ya? Mengapa tidak? Mengapa tidak? Nah, mau kan Natal nih ya. Itu kan ada perayaan di wilayah, di lingkungan. Itu terakhirnya kapan sih Mo? Kan ada masanya tuh ya. Bahwa ini sudah tidak Natal lagi, kita nggak bisa Natalan gitu. Itu setelah apa sih Mo? Biasanya sejauh saya tahu, saya bukan ahli liturgi, tapi Natal selesai setelah hari raya penampakan Tuhan. Iya. Biasanya jatuh pada tanggal 8 Januari atau hari anak misioner. Pesta Tiga Raja ya? Pesta Tiga Raja, ya, Pesta Tiga Raja. Orang Majus itu ya. Karena ternyata kalau saya membaca secara sekilas, itu kan dulu ada tradisi gereja timur itu merayakan Natal ketika hari raya penampakan Tuhan. Lalu gereja barat merayakan hari kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Untuk mendamaikan ini, ya, maka Natal dimulai tanggal 25 Desember sampai hari raya penampakan Tuhan. Dan itu milik gereja timur dan juga gereja barat. Tapi gereja Katolik jarang ya Mo, kayak yang gereja tetangga nih baru masuk bulan Desember langsung Natalan gitu, jarang ya Mo. Enggak, dan tidak boleh. Tidak boleh ya. Justru tidak boleh karena kita punya kalender liturgi, ada masa Advent, masa penantian. Iya, betul. Kalau nanti Natalnya itu sebelum Minggu Advent kedua lah. Advent ketiga, keempat kapan? Tapi bahwa tema-tema selama 4 minggu sebelum hari Natal itu kan bagi saya kalau mengikuti dinamikanya kan menarik. Advent pertama adalah berjaga-jagalah ya tanya. Seruan berjaga-jaga. Advent kedua adalah kehadiran Yohanes Pembaptis. Terus Advent ketiga kemarin apa ya, lupa, bersukacitalah. Bersukacitalah. Lalu minggu Advent keempat itu adalah sosok Santo Yosef yang diminta, yang ditolong oleh Tuhan untuk mengambil Maria sebagai istrinya, menemani kelahirannya. Jadi setelah kelahiran baru Natal. Jadi kan dari urutannya itu kan nampak Mbak Indah ya, Mbak. Jadi saru itu kalau bahasa Jawanya pantang. Kalau orang Katolik itu merayakan Natal sebelum hari 25 Desember. Memang itu menjadi tradisi dan kebanggaan kita ya. Kita tidak tergoda yang lain. Sama itu Mo, kan kita kebanyakan udah misa malam Natal nih. Udah misa hari Natalnya nggak usah kan, udah misa semalam. Itu nggak kayak gitu kan Mo. Dulu waktu saya di Polandia nggak ada itu Mo, malam Natal misa. Bahkan kalau Paskah itu Jumat Agung misa, Sabtu misa, Minggu Paskah misa, Minggu Paskah kedua hari kedua misa. Namanya aja ada beda loh Fen ya. Malam Natal dan hari raya Natal. Iya, benar. Otomatis dengan 2 hari raya besar diharapkan seluruh umat, anak-anak juga hadir pada perayaan malam Natal dan hari raya Natal. Karena itu memang yang dirayakan oleh gereja. Tapi kita nggak bisa memang
katekesenya harapannya ke situ ya. Jangan merasa cukup kalau malam Natal terus minggunya enggak ya. Ya, harusnya secara katekis lengkap. Kalau makan diawali dengan tanda salib gitu ya. Terakhir juga tanda salib maksudnya begitu toh. Itu saya enggak itu mau. Harus mengambil jalan lain itu tadi. Berarti tahun ini harus mengambil jalan lain. Untung ada podcast yang kedua. Kita diingatkan ya. Okay. Tapi semangatnya itu ya. Artinya pesan Natal tahun ini pulanglah melalui jalan lain ya. Semangat pembaruan hidup secara pribadi, pembaruan hidup secara lembaga, menggereja, tetapi juga semangat membarui di tengah-tengah hidup bertetangga ya. Kalau sebelum Natal kita sering bertengkar dengan tetangga, setelah berjumpa dengan Sang Mesias, ya mudah-mudahan pertengkaran dengan tetangga dikurangi gitu ya, karena sudah merayakan Natal. Gosip dengan tetangga juga. Iya. Itu. Iya. Selama ini ya Romo usianya berapa sih? Apa Mbak? Ada nggak sih Natal terindah gitu? Oh iya usianya. Romo usia berapa? Boleh nggak sih Mbak? Saya usia saya baru 25 tahun. Iya. 25 tahun yang lalu maksud saya kan. 50. Selama 50 tahun nih ya. Ada nggak sih Natal terindah yang mungkin menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Sama Natal sama si Dia mungkin. Nah, sebelum saya tidak pernah Natal sama si Dia karena SMP di asrama. SMA di seminari. Sekolah prateran di filsafat. Pengalaman Natal yang terindah bagi saya ketika saya masih SD di kampung. Di Lampung ya. Jadi kebiasaan dulu juga sampai sekarang di stasi saya, setelah perayaan Natal entah ibadat atau kedatangan Romo adalah makan bersama. Jadi tahun-tahun 80-an itu kalau mau makan bersama setiap keluarga membawa makanan. Lalu dihidangkan di meja bersama-sama. Lalu keluarga yang membawa makanan tidak boleh ngambil makanannya. Dia harus ngambil tempat yang lain. Nah, itu kenangan yang sangat luar biasa. Artinya kebersamaan, keguyupan, enak tidak enak makanan itu dirasakan bersama. Itu. Sekarang kayaknya kebiasaan itu mulai hilang tempat saya. Budaya udah nggak begitu lagi ya, Mo? Yang paling indah lagi, Mas. Waktu saya tugas di Kepulauan Mentawai, di Paroki Santa Maria Diangkat ke Surga. Itu kalau Natalan bagi umat Katolik di Kepulauan Mentawai itu bagi mereka adalah malam panjang. Jadi setelah ibadat atau perayaan Ekaristi, setelah malam Natal itu ada hiburan. Ya mungkin ada anak yang mau tampil nyanyi, ada drama Natal, ada tarian, itu sampai pagi. Lalu selain kegembiraan itu sampai pagi adalah orang-orang yang membawa makanan, entah itu klanting, kerupuk, cemilan sambil nonton, tapi acaranya di dalam gereja ya. Karena kan kalau di daerah kan kita nggak punya gedung aula. Jadi seluruh kegiatan liturgi, kegiatan untuk hiburan juga di dalam gereja. Itu satu paroki makan bersama gitu. Stasi. Di paroki juga begitu. Di paroki juga ada motong itu lalu makan bersama. Di Mentawai kebiasaan ini masih ya. Jadi suasana Natalnya terasa. Iya, sangat terasa kalau di daerah ya. Iya benar. Karena mungkin lingkupnya kecil, lalu orang kan mau kumpul, mau menonton. Kalau orang Mentawai itu bagi saya adalah pribadi-pribadi yang penuh. Kalau namanya hiburan dimanapun akan dicari. Senang ya, Maya. Karena memang nggak ada hiburan ya. Jadi hiburannya kurang lah tanda petik zaman itu hanya TV toh. Tapi kalau orang ngumpul ada tarian, ada nyanyi. Itu ada latihannya dulu nggak mau? Ada latihan. Jadi dipersiapkan. Persiapkan mereka kalau ngedance atau tarian gaya India, gaya Eropa itu lebih
Gila gitu. Gila deh pokoknya gila. Semangat ya, Mas. Gila. Ini ya. Nggak kalah dengan cara ngedance-nya itu ya. Nggak kalah. Coba aja kalau nanti Natalan ke Mentawai. Merasa. Iya. Tapi idenya bagus tuh. Mbak Iya, Endah, betul. Apakah hal semacam itu bisa? Iya, mau. Nggak tahu Dan ya. mengirit budget Natalan lingkungan. Jadi silakan dipotluck betul, Bawa lingkungan. bawa masing-masing ya kan. Tuh bagus tuh. Betul. Idenya paling tidak kebersamaannya dapet Betul. ya. Kebersamaan dapet, masalah ngirit sih iya sih. Iya, Cuma betul. kebersamaannya dapet. Ngirit ya, Mbak. Karena kebiasaan kita cari yang instan, udah lah pesen aja gitu. Iya. Nah, itu jadi akhirnya kita pesen aja. apa ya? Ikut sertaannya kurang jadinya. Kalau saya sih memang di tiap keluarga pasti ada apa namanya? Ada upacara atau Tapi kalau Fendi, kalau Indah, Natal indah kapan kalian ngalami? Aduh. Kalau Fendi, Natal indah itu yang terindah waktu- kesan hari Natal yang paling indah nggak terkenangkan, nggak terhilangkan. Kapan pengalaman? Apa pengalaman apa? waktu kecil sih Mo. Waktu kecil juga. Mbak Apa Indah dulu, Mbak Mbak Indah Indah apa dulu. Mbak? Ya karena kita kumpul dengan lengkap ya, kumpul terus makan bersama sama keluarga besar. Sebetulnya keluarga besar kita, Eyang itu Muslim, tapi anaknya termasuk ibu itu 10 bersaudara, Muslim 2, sisanya Katolik gitu loh. Jadi kebersamaan kita dapat banget gitu loh, makan bersama, mereka bawa macam-macam Macem-macem gitu ya, sama Pas hari setelah- Natalnya pas- atau setelah misa, Setelah misa ya. Jadi biasa kan kita misa jam sore, misalnya jam 7, setelah kumpul tempat Eyang gitu. Kalau yang sekarang yang selalu ditunggu tiap kali Natal adalah ke mall? Enggak. bukan. Sekarang kan ada sama mertua, ya. Mertua. Harus ada ayam kodok bikinan saya. Oh, Nah, Ayam kodok. ayam Ayam kodok. kodok. Kalau di luar itu kalkun kan? Oh. Nah, kan susah ya. Iya, Kita iya. ganti yang versi kecil. Kami ya. diundang nggak nih? Iya nih. Ayam kodok itu selalu. Jadi waktu Suargi Bapak juga kalau tidak ada ayam kodok nggak Natalan nih namanya. Jadi harus ada ayam kodok. Belum cobain kita ya, mau. Kita Iya. mudah-mudahan diundang, Fen. Kalau enggak ke itu Taman Jajan ada itu, Fen. Mahal loh. Kalau di tempat saya kan nggak mahal, free ya. Kalau Fendi apa? Kalau saya Natal terindah untukmu. waktu saya kecil mau juga. sama Jadi ya. Natal waktu saya masih kurang pinter dulu mau. Jadi Sekarang udah pintar berarti ya. sedikit masih. Nah, Ya itu yang tadi Romo bilang ciri khas anak-anak. Jadi menunggu hadiah Natal, kado Natal. Dan saat saya pernah mau dikerjain papa dulu mau. Jadi adik saya bangun di sebelahnya ada kan dulu kan Sinterklas datang nanti malam tulis surat dulu ke Sinterklas kita di ini. Nah waktu itu saya bangun nggak ada mau kado saya. Oh berarti kamu kurang jadi anak yang baik tahun yang lalu. Sepanjang tahun makanya nggak dapat hadiah. Wah di situ saya sedih banget mau. Saya ingat saya sedih banget. umur berapa itu? 6 tahun. Kelas SD. Pokoknya saya SD kecil mau itu saya ingat. Nah terus udah saya cari kemana-mana bener Mbak Enda nggak ada itu kan. Sedih saya. Nggak taunya sama papa diumpetin mau di atas lemari. Terus papa itu ada di atas lemari. Wah itu sukacitanya mau saya ingat banget itu. Saya senang sekali ampun gitu kan. Ternyata saya masih jadi anak baik gitu. Masih dapat kado dari Sinterklas gitu sih mau. Kalau Natal untuk anak kita bisa merasakan saat kita menjadi anak-anak ya. Iya. Mengapa ketika kita menjadi dewasa sulit? Ini kan harus kita temukan ya. Iya, betul. Ketika Mas Fendi berkeluarga Iya. juga harus punya arti Natal tuh toh. Iya. Natal terindah bagi orang dewasa itu momen apa? Ini kan harus kita cari. Ya toh, harus ditemukan oleh kalian toh. Ya, Ya, di tengah suami bersama anak-anak kan harus digarap. Ya toh, jangan kita kenangan indah kita masa kecil harus kita teruskan sampai masa dewasa dong. Iya, betul. Nah, sekarang kan pertanyaannya bagaimana? Kita harus punya Iya toh. Natal terindah Iya. tahun 2002. Waktu meskipun kakek nenek, oma opa atau opung dengan usia apapun kita harus merasakan
nikmatnya Natal. Terindah Natal. Ya. Jangan masa kecil dong, kita teruskan. Berarti saya harus cari nih. Iya, harus mencari dan harus ditemukan. Dan harus mendapatkan Natal lah. terindah. Makan bersama istri, makan bersama suami, sama anak-anak. Ya biasa sih. Mengapa tidak? Iya, harus ada tanda-tanda. Habis misal malam Natal ya kita kumpul keluarga gitu. Betul, harus. Nah, nih yang terakhir ini yang terakhir harusnya kesimpulannya bukan Mo. Kesimpulan enggak. Ucapan Natal dong buat umat. Oke. Ya. Ucapan Natal untuk umat dari Romo. Kalau ada kesimpulan juga ada pesan-pesan. Pesan-pesan Natal untuk pesan Natal. Satu dong mau tanya, sorry sebelum ini. Kalau kayak misa anak-anak tuh bisa nggak sih anak-anak itu disuruh, kan kita punya altar di atas itu kan lebar tuh anak-anaknya suruh duduk di depan gitu, ganggu nggak sih Mo? dulu saya pernah mau di Polandia itu misa Natal anak-anak suruh datang semua maju ke depan duduk, tapi di sini berisik nggak ya Mo ya kira-kira? Zaman saya kecil dulu waktu gereja kecil memang anak-anak dikasih tikar ya. Lalu duduk di depan, harus duduk di depan ya. Tapi zaman berkembang, artinya tempat bukan menentukan ya menurut saya. Tempat, tapi bagaimana merebut suasana anak ini merasakan kegembiraan di gereja. Intinya gitu toh. Entah dia mau di depan atau di belakang atau apa, tetapi dia itu hari itu sungguh Sang Mesias lahir untuk dirinya. Selain dapat kado ya. Tapi dia ini momen Natal, Kristus lahir untuk kita semua. Itu yang pokok ya. Mereka rasakan sukacita. Iya, itu yang harus ditemukan ya, harus digarap menurut saya. Tapi itu juga berlaku di dewasa kan, Mo? Nah iya, begitu juga. Iya, poin. Masa orang dewasa merayakan Natal dengan kegetiran, jangan sampai menurut saya toh ya. Harus dibuang, saat itu kepahitan harus dibuang dong. Tapi itu Mo. Cicilan utang masih banyak. Itu bisa dipending tahun depan, maksudnya Januari 2023 kan ya. Tentang cicilan pasti Tuhan tidak akan menyelesaikan. Yang menyelesaikan adalah orang yang berhutang. Iya toh? Iya toh? Iya loh. Masa hadiah Natal cicilan utang lunas nggak mungkin ya? Nggak mungkin Sinterklas membawa itu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Sinterklas membawa pelunasan. Pelunas utang. Jadi pesan Natal ya saya. Iyalah, karena ini ngobrolnya sudah membosankan Bapak Ibu dan teman-teman. Enggak Mo, asik kok Mo. Jadi sekali lagi ini Natal 2022 dengan tema mereka pulang melalui jalan lain. Atas nama para pastor, Dewan Paroki Harian dan seluruh pelayan gereja, kami mengucapkan selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 untuk seluruh umat, untuk adik-adik, sehat selalu, gembira, dan semoga pada perayaan Natal kita boleh hadir di dalam gereja dengan penuh sukacita. Lalu kesimpulan ngobrol kami yang tidak jelas ini, sama Pendi sama Mbak Indah, siapapun umat Katolik yang merayakan Natal ya mudah-mudahan ya menemukan arti hidup baru ya, dari anak-anak, remaja, kaum muda, oma-opa. Semoga Natal 2022 ini kita diperbarui dalam hidup kita masing-masing. Itu aja sih Pen. Amin. Pesannya. Kalau punya kado jangan lupa dibawa ke kandang Natal. Kalau punya kue jangan lupa dibawa ke paroki. Untuk dibagi-bagikan toh. Kita mendapat siap untuk dibagi-bagikan. Iya. Saya kalau rapat Komsos nggak pernah. Nggak pernah bawa toh. Karena dari umat. Iya. Kalau umat setiap hari bawa roti, ada apa bahasanya? Ini kayaknya Romo nyolek aku deh. Ada siap untuk menghabiskan. Umatnya di tengah ya, Bang. Umat satu ini. Oke, terima kasih sekali Romo kita atas teruskan kehadiran di podcast kita, Matius Talk.
Sampai jumpa. Harus tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Jangan lupa minggu depan. Bye.